Kami ini butuh kejujuran keluarga presiden yang dulu mendukung dan dulu mencintai Pak Presiden, yang selama ini sudah memberi uswatun hasanah, contoh baik kepada masyarakat, termasuk kepada Pak Begawan. Lah kok di akhir masa jabatannya malah umpak-umpakan begitu, tahu umpak-umpakan gitu. Wah, sakarpe dhewe itu. Proses terpilihnya Mas Gibran sebagai cawapres terlihat sebagai sebuah skenario. Wah, wis dirancang sedemikian rupa, mengubah aturan hanya demi kepentingan kekuasaan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan hari Senin ini. Jangan kurangi bahagia Anda, tetap di Ngompol Ngopini Politik. Wah, ini ujuk-ujuk ini. Tiba-tiba Pak Jokowi itu, Pak Presiden itu mengundang 3 capres untuk diajak ngopi dan makan bareng di istana ini. Ini kejadian siang tadi. Foto pertama yang tersebar itu Pak Jokowi sudah berada di sebuah ruangan itu, ditemani 3 calon presiden. Ada Pak Prabowo di sebelah kiri, ada Pak Ganjar di sebelah kanannya Pak Jokowi itu, dan Pak Anies itu di depannya. Nah, ini ketiganya mengenakan pakaian batik lengan panjang. Ganteng-ganteng. Ini siapa ini yang ngatur tempat duduk ini? Ya bisa-bisanya ini Pak Anies di seberang Pak Jokowi itu loh. Wah, ini kacau bener. Ini menurut Om Begawan ini ya bisa ada sesuatu, ya bisa ini. Bukankah itu menandakan bila dia satu-satunya orang yang sebenarnya tidak dikehendaki presiden? Ini menurut Pak Om Begawan ini kira-kira. Kan bisa saja ada yang membaca begitu selain Om Begawan. Pak Ganjar di sebelah kanan setidaknya bisa dimaknai beliau orang yang pas melanjutkan legasi Pak Jokowi. Nah, sementara Pak Prabowo di sebelah kiri, yo gue tombo gelo, pengen maju capres ya, diizinkan gitu, tapi ada di sebelah kiri itu. Makan siang ini sebenarnya sepertinya itu dadaan itu. Ayo mendadak nih acaranya, karena kedatangan para capres ke istana itu tidak diketahui oleh media nih. Oh, tiba-tiba sudah ada foto tersebar. Mungkin ini bagian langkah yang mesti ditempuh jika presiden bersikap netral, menggambarkan bahwa Pak Jokowi itu netral, tidak berat sebelah. Nah, kalau gitu ya, benarkah bisa begitu? Ya ayo kita kupas, apa bener Pak Jokowi itu netral? Anaknya tadi cawapres kok netral. Ya enggak apa-apa, kita coba aja. Nah, dalam 3 hari ini kita membaca pembicaraan seputar melawan konstitusi. Wes hukum yang diobok-obok, ketok-ketok sama MK ini. Dinasti politik, wah ngomongnya di masyarakat sudah ora karo-karuan. Termasuk pengkhianatan maupun pembangkangan masih terus dibicarakan masyarakat. Nah, coba saja kalau kita mampir di warung itu, atau di wedangan, warung kopi atau tempat kongko warga, di pos kamling, pasti yang lagi banyak dibicarakan ya terkait soal itu. Ya soal dinasti politik, ya soal matinya hukum, rusaknya hukum, dan juga pembangkangan seorang kader. Ya tentang kekecewaan rakyat pada pemimpin-pemimpinnya. Yang pantas kita syukuri ini adalah sekarang ini. Ini tandanya rakyat kita peduli pada negara dan bangsa ini. Rakyat itu tidak abai pada politik dan mengamati dengan baik loh. Bagaimana tingkah laku para politisi. Bahkan pada presiden, orang yang mungkin kita dukung 9 tahun terakhir ini. Mendukung dengan memuja itu beda. Masyarakat itu sekarang itu mendukung. Jadi kalau ada pemimpin yang salah, ya dibenarkan, lain dengan pemuja. Kalau ada pemimpin yang salah, ya tetap dipuja. Ini kelirunya ini. Tapi masih banyak masyarakat yang sekarang mendukung, bukan memuja pemimpin. Ya meski sudah banyak berbuat, dan kita semua merasakan. Tidak kemudian kalau berbuat salah kita diamkan, itu namanya pemuja ini. Kita ini pendukung-pendukung setia, pendukung-pendukung yang punya hati itu.
Suara rakyat menolak dinasti politik, jelas itu. Itu mencerminkan bahwa kita masih berdaulat. Para pemimpin jangan sembarangan mengambil sikap atau bertindak yang menyalahi konstitusi maupun etika dan adab. Bukankah kita semua menjaga etika dan memelihara dengan baik? Dan etika itu bagian yang tidak bisa kita lepas dalam kehidupan sehari-hari. Nek do ngawur sakreme dhewe, do pating dilajik hukum didak-idak, repot cilaka negara ini. Lah saya kemudian berpikir ini bagaimana ini. Mengapa perpanjangan masa jabatan presiden dan isu jabatan 3 periode presiden muncul lagi? Enek meneh, diomongi meneh di masyarakat, enek opo? Dan sungguh tak disangka loh itu. Isu perpanjangan masa jabatan atau 3 periode itu malah berasal dari Pak Jokowi sendiri. Memang sih Pak Bahlil lah hadiah sudah pasang badan. Wah, Superman itu. Pasang badan. Menjelaskan di perpanjangan masa jabatan serta jabatan 3 periode itu berasalnya katanya dari dia, dari Pak Bahlil. Itu politisi dari Golkar itu. Ya wae. Ya wae. Masyarakat paham kalau gitu itu lah. Selancang itukah seorang menteri? Seorang Bahlil, seorang pembantu presiden bicara mengenai kekuasaan presidennya. Lancang namanya ini. Beneran nih Pak Bahlil ya, tidak rembukan dulu sama Pak Jokowi. Kalau yang meminta 3 periode itu Pak Bahlil. Lah ini rakyat bisa marah kalau itu. Atau berdiskusi dengan Pak Jokowi dulu. Lah, Pak Jokowi, ini masyarakat meminta ini jujurlah seperti selama ini. Beneran itu dari Pak Bahlil atau itu suruhan Bapak. Supaya masyarakat tidak semakin bingung dan semakin meninggalkan panjenengan. Lah majunya Mas Gibran mendampingi Pak Prabowo itu loh. Kok jadi seakan-akan seperti versi jabatan presiden 3 periode bentuk lain. Akhirnya kan masyarakat berpendapat seperti itu, berpikiran seperti itu. Apakah wali kota Solo itu hanya boneka bapaknya? Status cawapres disandang dia, tetapi sebenarnya kendali pemerintahan tetap ada di pihak Pak Jokowi. Lah memang ada jaminan Pak Prabowo boleh cawe-cawe ketika Pilpres dimenangkan mereka. Benarkah Pak Prabowo adalah pribadi yang selalu menepati janji? Menepati janji. Orang belenjani gitu loh. Lalu mengapa Presiden tidak menjelaskan ini semua? Mengapa mulut Presiden seolah-olah terkunci rapat tidak menjelaskan? Ya menyedihkan sebenarnya ini. Melihat orang-orang yang selama ini kita cintai, kita dukung, kita bela, tiba-tiba berubah jadi orang lain, kaya wis dadi adoh gitu loh. Padahal dulu masyarakat itu dekat sekali dengan Pak Jokowi. Kita melihat kepala negara sejak kepulangannya dari Cina dan Saudi Arabia 2 minggu yang lalu. Tidak banyak bicara perkembangan politik loh. Utamanya terkait Pilpres. Bahkan ketika ditodong wartawan soal politik dinasti, jawabannya ya diserahkan pada masyarakat untuk menilai. Ya menilainya jelek mah kalau politik dinasti itu. Dan itu terbukti dengan kejadian-kejadian yang berkesinambungan. Dari MK sampai Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo. Masyarakat sudah cerdas ini. Majunya Gibran itu sebagai perwujudan dinasti politik, Pak. Memangnya usai batasan usia capres dikabulkan MK, ada kandidat lain yang muncul selain Gibran. Nah, siapa coba? Rene itu. Bisa disebutkan? Tidak ada. Dan itu menjurus satu nama, menggiring satu nama, dan itu adalah representatif dari tudingan masyarakat sebagai dinasti politik. Nah, terus soal tudingan pengkhianatan partai ini. Wali kota Solo itu ditanya komentar tentang pengkhianatan pada PDIP. Malah menjawabnya tidak apa-apa. Wah, ngenyek itu namanya. Ngece itu. Jawaban itu diberikan usai pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Calon pemimpin seperti apa kalau jawaban seperti itu? Dituduh berkhianat kok diterima saja. Malah seneng. Wah, kojur. Tahu kojur. Ciloko itu loh. Kalau suara-suara publik diabaikan, nanti waktu jadi pemimpin, apa mereka masih mau mendengarkan kita ini? Apa gelem aja, apa isih nganggep sama kita ini? Nah, yang terbaru ini yang terbaru ini, juga muncul terjadi pembangkangan atau bahasa sederhananya itu melawan apa yang ditetapkan oleh partai. Kita tahu tuh Pak Jokowi dan Gibran kan kader PDIP.
Meskipun saya bukan orang partai, tapi kan saya tahu tentang partai politik. Saya mantan aja. Partai sudah menetapkan Pak Ganjar sebagai capres. Kenapa tidak ikut komando partai? Bangkang. Ya katanya tegak lurus keputusan partai, omongannya tegak lurus. Menurut perintah ketua umum, ikut perintah Mbak Megawati, masih memegang KTA PDIP loh. Namun jadi cawapres di mana PDIP tidak masuk dalam koalisi. Itu jelas sebuah pembangkangan. Bukan hanya pengkhianatan, tapi ngenyek. Menghina partai itu namanya. Ini menurut Om Begawan. Aku ranesu loh, mengeleke, memperingatkan, memberi, membuka sesuatu yang salah. Karena saya mendukung Pak Jokowi dan Gibran waktu itu. Bukan memuja mereka. Maka ketika ada kesalahan saya punya kewajiban untuk meluruskan, ngandani, gitu loh. Nah, benar. Di era demokrasi orang mau pindah partai atau tidak mendukung capres yang diajukan partai itu tuh hak. Sakarepmu boleh maju ikut kontestasi itu juga hak setiap orang termasuk orang partai. Tapi bukankah lebih elok mundur dulu, pamitan dulu, keluar dari partai baru menyatakan dukungan pada kandidat lain. Lah sampai sekarang kan belum ada pernyataan apapun, pengakuan atau penegasan. Bila Pak Jokowi sama Mas Gibran keluar dari PDIP. Lah Mbak Puan menjelaskan sudah bertemu Mas Gibran dan pamit mau ikut kontestasi tanpa mundur dari PDIP. Ini wong PDIP yo ngopo, udah meneng bae. Aku ora ngojo-ojo lho, ora memprovokasi lho. Tapi ini demi marwah sebuah partai. Aja mau meneng bae. Lah apa iya bener lan bener perilaku seperti itu? Apa ya betul dan pada tempatnya mengambil sikap seperti itu? Ibarat seorang karyawan pabrik motor Yamaha, malah di medsosnya mempromosikan motor Suzuki misalnya. Ya jangan campur adukkan antara hak dengan kewajiban sebagai kader partai. Kalau Pak Jokowi dan Gibran jadi pejabat, bukan dari PDIP, misalnya dari jalur independen, ya nggak bakalan muncul tudingan-tudingan pengkhianatan, pembangkangan, serta tudingan lain. Ya mau mendukung Pak Anies sama Cak Imin, ya terserah, orang saya gagas gitu. Kita harus jeli dalam bicara hak serta aturan kader partai. Hari gini wong kudu cerdas, ora bodoh, ora dibodohi. Kami ini butuh kejujuran keluarga presiden yang dulu mendukung dan dulu mencintai Pak Presiden, yang selama ini sudah memberi uswatun hasanah, contoh baik kepada masyarakat, termasuk kepada Pak Om Begawan. Lah kok di akhir masa jabatannya malah umpak-umpakan begitu, tahu umpak-umpakan gitu. Wah, sakarepe dhewe itu. Proses terpilihnya Mas Gibran sebagai cawapres terlihat sebagai sebuah skenario. Wah, wis dirancang sedemikian rupa, mengubah aturan hanya demi kepentingan kekuasaan. Lah pemimpin model begini mau kita biarkan saja, tidak kita lawan, tidak kita sorot langkahnya, tidak kita kritik langkahnya. Ya rusak no semua tatanan negara kita ini. Ini hancur-hancuran ini. Lah kalau benar ini semua terjadi karena keluarga presiden kecewa sama Bu Mega atau sama PDIP, kenapa cara membalasnya malah merugikan kita semua, rakyat Indonesia yang jadi banternya, tahu banternya, jadi korbannya itu. Memangnya semua pemilih Pak Jokowi kader dan simpatisan PDIP? Kan ya enggak toh. Toh kecewa sama Bu Mega, jangan sampai balasannya merusak tatanan negara ini. Urusan pribadi selesaikan secara pribadi. Jangan kaitkan masyarakat ikut menanggung kerugian dari tindakan balasan itu. Nah, sekarang malah bingung sendiri toh. Menjawab apa yang disurahkan rakyat. Semuanya belum terlambat. Sepanjang hari coblosan belum tiba, Pak. Masih banyak kesempatan yang bisa dibenahi, dijalani dan ditata ulang. Jangan rusak reputasi Pak Jokowi sejak jadi wali kota Solo sampai sekarang. Kalau dihitung-hitung hampir 20 tahun citra Bapak bagus di mata rakyat, di mata Om Begawan. Masa di tahun penghujung setahun terakhir ini Pak Jokowi mau merusak segala catatan baik yang ada di batin kami, rakyat Indonesia. Kami bersedih loh Pak. Itu ya, kalau begitu jangan kurangi bahagia Anda. Tetap di Ngompol, Ngopi Politik. Salam Begawan, salam, sampai jumpa.